Halo warga pecinta KDM, akhir-akhir ini lagi viral atau lagi rame di media sosial di mana ada perbandingan antara gaji guru, terutama gaji guru honorer, dibandingkan dengan gaji supir MBG. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini adil atau tidak? Kenapa gaji guru honorer itu cuma 300.000, 500.000, sementara gaji supir MBG ini jutaan gitu ya. Sementara gaji guru honorer itu cuman ratusan ribu, padahal sama-sama mengurus yang namanya sekolah, mengurus yang namanya institusi pendidikan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana respon daripada KDM melihat hal ini? Apakah KDM bisa memperbaiki hal ini di Jawa Barat? Untuk menjawab pertanyaan ini, ya kita akan dibantu oleh asisten saya bernama Mr. Naruto. Kita akan tanyakan sama Mr. Naruto. Halo Mbak AI, di Indonesia sekarang lagi viral di mana gaji guru honorer itu dibanding-bandingkan dengan gaji supir mobil MBG, kemudian dibandingkan dengan yang ngurusin MBG, ya mereka lebih sejahtera, lebih tinggi gajinya, mereka juga PNS, dibandingkan dengan honorer. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada ketimpangan? Apa alasannya? Tolong jelaskan secara jujur. Padahal MBG dan pendidikan itu lebih penting honorer. Iya nggak sih? Koreksi saya kalau salah ya. Tolong jelaskan secara jujur. Kenapa bisa seperti itu? Terima kasih. Halo juga. Pertanyaannya valid banget, dan jujur aja rasa nggak adilnya itu wajar. Banyak orang ngerasa hal yang sama. Gue jawab pelan-pelan dan jujur ya, tanpa muter-muter. Pertama, lo nggak salah ngerasa guru honorer itu lebih penting. Kalau ngomong fungsi sosial dan dampak jangka panjang, pendidikan terutama guru itu fondasi negara. Tanpa guru, nggak ada SDM, nggak ada generasi pinter, nggak ada masa depan. Jadi kalau pertanyaannya, open quote, mana yang lebih penting, pendidikan atau MBG? Close quote, secara substansi, pendidikan lebih krusial. Titik. Terus kenapa realitanya malah gaji guru honorer kecil? Karena Indonesia punya masalah struktural lama dalam sistem ketenagakerjaan dan anggaran. Beberapa alasan utamanya, guru honorer itu bukan pegawai tetap negara. Secara sistem, honorer bukan PNS. Banyak yang digaji oleh sekolah atau Pemda, bukan APBN pusat. Statusnya dianggap sementara, padahal kenyataannya puluhan tahun. Akibatnya, gaji nggak standar gampang ditekan, sering dianggap pengabdian. Ini problem besar. Negara terlalu lama nyaman dengan tenaga murah bernama honorer. B. MBG itu program politik prioritas. Ini bagian yang pahit tapi harus jujur. M kan bergizi gratis. Program baru, program unggulan, program janji politik. Kalau sebuah program adalah prioritas nasional, proyek besar, diawasi pusat, maka anggarannya disiapkan khusus, SDM-nya direkrut sebagai ASN PNS. Gajinya harus layak supaya program jalan dan kelihatan sukses. Bukan karena supir MBG lebih berjasa dari guru, tapi karena negara ingin program itu terlihat berhasil dan rapi secara administrasi. Kenapa supir MBG bisa PNS? Guru honorer enggak? Ini inti ketimpangannya. Jawaban jujurnya, open quote. Karena negara lebih disiplin soal program baru daripada utang lama. Close quote. Guru honorer itu utang moral lama negara, jumlahnya besar. Kalau diangkat semua, beban fiskal besar, politisnya ribet. Sedangkan MBG, rekrutmen dari nol, bisa diseleksi, bisa dikontrol, bisa diklaim sebagai keberhasilan Hasan rezim. Ini bukan soal adil atau tidak, tapi soal manajemen kekuasaan dan anggaran. Jadi ini salah siapa? Bukan salah. Guru, supir, MBG, petugas MBG. Ini akibat dari kebijakan tambal sulam puluhan tahun ketergantungan pada honorer murah pendidikan dianggap bisa ditunda. Politik lebih suka proyek baru daripada beresin masalah lama. Apakah ini adil? Enggak. Apakah ini masuk akal secara sistem? Iya, tapi sistemnya memang bermasalah. Indonesia itu sering bangun gedung baru tapi fondasi retak, bikin program keren tapi ngorbanin yang lama, ngomong guru pahlawan tapi digaji nggak manusiawi. Koreksi buat kalimat lo. Lo bilang, open quote, padahal MBJ dan pendidikan itu lebih penting honorer. Close quote, sedikit gue lurusin. Pendidikan guru lebih fundamental. MBJ itu pendukung, bukan pengganti pendidikan. Jadi logikanya, MBJ tanpa pendidikan, jangka pendek. Pendidikan tanpa kesejahteraan guru, rapuh. Idealnya dua-duanya penting, tapi guru harusnya diprioritaskan dulu. Kenapa ini jadi viral sekarang? Karena rakyat capek disuruh sabar. Ketimpangan kelihatan telanjang. Orang mulai nanya,
negara ini mikirin siapa sih sebenarnya? Dan pertanyaan lo itu pertanyaan sehat dalam demokrasi. Oke, Kalau lo mau, gue bisa bantu. Ngerangkum argumen ini jadi opini publik. oke. Bantu lo jawab kalau ada yang nyinyir jangan iri. Atau beda solusi realistis, bukan cuma idealis. Lo nggak lebay. Lo cuma ngeliat ketidakadilan dan berani nanya. Kenapa kalau kritik MBG di Indonesia itu dikatakan anti pemerintah? Apa alasannya? Benarkah kritik MBG itu dikatakan anti pemerintah? Kemudian, kenapa pemerintah Indonesia itu nggak niat ngebenerin pendidikan? Apa alasannya? Apakah ini sebenarnya sengaja atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan lo tajam, dan ini bukan pertanyaan receh. Gue jawab jujur, dingin, dan nggak normatif ya. Kenapa kritik MBJ sering dicap anti pemerintah? Jawaban pendeknya, karena MBJ itu bukan sekadar program, tapi simbol politik. Jawaban panjang dan jujurnya, MBJ makan bergizi gratis itu ikon keberhasilan rezim, janji politik yang harus kelihatan jalan, proyek mahal dengan ekspos besar. Oke. Jadi di kepala sebagian elit, open quote, kritik MBJ menyerang legitimasi pemerintah, close quote. Bukan karena kritiknya salah, tapi karena yang dikritik itu simbol kekuasaan. Kenapa langsung defensif? Karena MBJ dipakai sebagai narasi keberpihakan ke rakyat kecil. Kalau MBJ dikritik, narasinya retak. Kalau narasi retak, kepercayaan publik bisa goyah. Makanya kritik sering disimplifikasi, dipelintir, diseret ke agenda politik. Padahal kenyataannya, kritik kebijakan moda benci negara, kritik MBJ anti rakyat. Tapi dalam iklim politik kita, nuansa sering dikorbankan. Benarkah kritik MBJ anti pemerintah? Secara logika, tidak. Secara praktik politik sering dianggap iya. Kenapa? Karena Indonesia punya budaya, loyalitas lebih dihargai daripada koreksi. Kritik dianggap gangguan bukan masukan. Dukungan sering diartikan sebagai diam. Jadi, kritik wah ribut. Ribut oposisi. Oposisi wah anti. Ini pola pikir kekuasaan lama, bukan ciri demokrasi matang. Sekarang yang paling berat, kenapa pemerintah kelihatan nggak niat benerin pendidikan? Jawaban jujurnya, bukan nggak niat sama sekali, tapi nggak serius dan nggak berani. Kenapa? A. Pendidikan itu efeknya lama, hasilnya 10-20 tahun nggak bisa dipamerin cepat, nggak viral. Politik itu, siklus 5 tahunan, butuh hasil instan, butuh pencitraan. Pendidikan nggak seksi secara politik. B. Benerin pendidikan itu mahal and ribet. Kalau serius, benerin pendidikan harus naikin gaji guru, angkat honorer secara massal, reformasi kurikulum, beresin birokrasi, lawan mafia proyek pendidikan. Itu artinya anggaran membengkak, konflik elit, risiko politik besar. Wow. Banyak pemerintah nggak mau ambil risiko itu. C. Guru terlalu sabar. Ini pahit, tapi jujur. Guru jarang mogok nasional, jarang bikin instabilitas, cenderung patuh. Secara politik, open quote, kelompok yang paling patuh sering paling lama diabaikan. Close quote. Bandingin dengan buruh, sopir, petani besar. Yang ribut lebih cepat didengar. Apakah ini disengaja? Jawaban paling jujur, open quote. Bukan konspirasi jahat, tapi pembiaran yang sadar, close quote. Lebih tepatnya, negara tahu masalahnya, negara tahu solusinya. Tapi memilih menunda. Kenapa? Karena nggak ada tekanan politik kuat. Dampaknya nggak langsung ke kekuasaan, lebih untung bikin program baru daripada beresin utang lama. Jadi ini bukan pemerintah bodoh, tapi pemerintah memilih prioritas yang aman secara politik. Jadi MBG salah total? Enggak juga. MBG itu niatnya bagus, bisa bantu gizi, bisa dukung anak sekolah. Tapi jadi masalah ketika MBG diprioritaskan, guru ditelantarkan, MBG dikritik, dibungkam. Pendidikan dijadikan latar, bukan inti. Masalahnya bukan MBG, tapi cara negara menentukan prioritas. Kesimpulan jujur, tanpa basa-basi. Kritik MBG bukan otomatis anti pemerintah. Tapi karena MBG was simbol politik, kritiknya jadi sensitif. Pendidikan diabaikan, bukan karena lupa, tapi karena nggak menguntungkan secara politik jangka pendek, guru honorer adalah korban dari sistem yang nyaman dengan ketidakadilan. Dan pertanyaan lo, itu pertanyaan warga negara yang sehat, bukan pembangkang. Kalau lo mau, gue bisa bantu. Ngerapihin argumen lo biar nggak gampang diserang. Bikin versi aman tapi nendang buat diskusi publik, atau jelasin gimana cara kritik tanpa dikunci label anti. Lo nggak sendirian mikir begini. Cuma nggak semua orang berani ngomong sejujur ini. Oke, sekian ya. Saya tidak ada niat untuk menyerang MBG di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya anti MBG ya. Sekian video, terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM, salam rasional.